Halo guys, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan proses costing ya. Jadi di chapter sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan job order costing di mana job order costing itu kita menerima pesanan ya, menerima pesanan dari pelanggan ya, biasanya untuk produk-produk yang khusus, dan nanti kita akan tentukan berapa sih biaya yang akan kita biaya atas produk tersebut. Nah, mulai dari material, dari labor sama overhead itu nanti yang akan kita tentukan. Nah, untuk yang sekarang ini masuk ke proses costing. Jadi seperti kita lihat bahwa di job order costing itu kita punya tiga komponen ya. Em, Direct material, direct labor, sama applied overhead. Nanti ketiga biaya ini nanti akan melihat kepada tiga produk ya. Kalau misalkan di job order costing katakanlah dia punya tiga produk, ya tiga produk ini nanti endingnya adalah finished good. Nah, kalau proses costing ini dia lebih kepada apa ya? Kalau bisa kita bilang produknya satu ya. Kalau ini kan kalau di job order kalau di job order costing kan dia produknya biasanya dia ada job satu, ada job dua, ada job tiga, jadi ada beberapa pekerjaan yang di mana nanti kita akan tentukan direct material, direct labor, sama overhead. Nah, sementara di apa namanya di proses costing itu nanti dia sebenarnya produknya satu produk, tapi nanti satu produk itu pasti akan melalui beberapa proses, yang di mana proses ini nanti akan ngelink ke beberapa departemen. Misalkan kalau kita bikin sepatu, contohnya misalkan produknya sepatu. Sepatu ini dia misalkan ada bagian desainnya, departemen desainnya, atau jangan desain deh, mungkin bagian alas, ya departemen yang khusus untuk alas. Yang kedua adalah departemen terkait dengan apa namanya alas, terus bagian penutup sepatunya misalkan. Yang ketiga adalah departemen terkait dengan misalkan untuk cat atau tali sepatu. Nah, jadi ada tiga departemen nih. Jadi satu produk dijalankan melalui tiga departemen, sehingga ketika ini kan nanti masuknya ketiga ini pasti adalah work in process ya. Work in process, di mana work in process ini akan ditransfer ke departemen berikutnya, terus ditransfer ke departemen berikutnya. Sehingga nanti dia sampailah nanti jadi finish good. Nah, di sini di proses costing ini DP alas penutup dia sama di depart, di departemen apa namanya di sini dia pasti akan ada nanti konsepnya sama juga, dia akan punya direct material, direct labor, sama overhead. Nah, dia punya tiga ini juga. Nah, tiga ini untuk material ini pasti 100%. Karena asumsinya ketika kita beli atau ngambil dari barang, itu kita ngambil keseluruhan. Nah, yang jadi masalah ini. Jadi kita ambil bahan 100%, tapi kadang ngerjainnya misalkan departemen alas ngambil ngambil bahan em, 10.000 unit. 10.000 unit ini dalam satu bulan, eh, unit material ya.
Nah, dalam 1 bulan belum tentu 10.000 unit ini selesai, ya. Nah, gimana yang nggak selesainya itu kita harus hitung yang. Jadi kan ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia selesai semua, atau opsi kedua adalah dia selesai sebagian. Nah, kita harus hitung berapa yang selesai semua, atau nanti kalau misalkan ada yang setengah-setengah atau yang selesai sebagian, kita harus hitung selesai sebagian itu ini setara berapa unit dan berapa dalam bentuk mata uangnya. Misalkan dolarnya secara uangnya berapa mata uangnya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Ini sih lebih sederhana ya. Jadi ini ada 3 departemen ya, blending, encapsuling sama bottling. Di sini ada 3 komponen biaya ya. Ingat ya semuanya, direct material, direct labor sama pay overhead. Ini kayaknya masih normal. Artinya semua semua pekerjaannya selesai. Semua pekerjaannya selesai. Nah, em, ya nggak ada yang ini. Nah, dari departemen kita akan lihat nih, ada departemen blending gitu ya. Itu dia em, biaya yang dikeluarkan departemen ini adalah 15.000. Nah, terus and terus departemen encapsuling ini kan, encapsulating ini kan dia punya biaya biaya misalkan tadi misalkan gampangin contoh sepatu ya. Ya aku pakai contoh sepatu. Sepatu itu bagian bagian sol atau bagian alas sepatu pasti mereka punya bahan-bahan sendiri. Bagian departemen lainnya atau departemen lain yang misalkan bagian penutup sepatu, terus bagian ngelem-ngelem sepatu, mereka punya bahan sendiri, bahan dan hitung-hitungan sendiri. Nah, yang ketiga adalah departemen yang finishing atau yang bagian untuk cat atau tadi tali sepatu, mereka juga punya hitung-hitungan bahan masing-masing departemen. Nah, ini sama. Mereka punya hitungan masing-masing departemen. Nah, sekarang departemen blending kan dia udah selesai nih, 15.000. Oh, kata departemen blending ini aku udah selesai nih 15.000. Ya udah, ini nanti kita oper ke departemen berikutnya untuk dikerjakan. Maka di sini akan ada nanti encapsuling ini ketambahan 15.000 kosnya secara departemen. 15.000 sama tadi mereka juga punya biaya masing-masing kan. Nah, di sini dia 7.500 biayanya. Sehingga em, kalau biayanya adalah 22.500. Sekarang departemen boating gitu ya. Bottling, mereka juga punya biaya sendiri. DM plus DL plus overhead, biayanya juga sama 7.500. Nah, mereka nanti 2022 ini akan masuk ke sini, namanya cost transfer gitu, per in. Ketemu nanti 22.500. Sehingga total costnya di akhir itu adalah 30.000. Nah, 30.000 inilah yang nanti akan jadi finish good. Kalau sudah selesai, ini nanti pasti jadi finish good. Nah, makanya ini kalau kalau secara jurnal ini ketika dia pengen ngoper apa namanya? Hmm, Jurnalnya ini tinggal tinggal disesuaikan ya. Kalau misalkan dia tadi mau oh, si encapsulating ini encap apa? Encapsulating ini kan nerima 15.000 di sini. Ya dia pasti ngedebit 15.000 dan um, akan mengkredit
Blending ini kayak jurnal konsolidasi ya kayaknya. Intinya dia jurnal perpindahan aja. Dan at the end dia nanti masuknya ke finish good. Oke. Nah, terus kita lanjut ke sekarang. Ini kan tadi 100% ya, 100%. Hmm, oke, kita bahas sedikit dengan JIT manufacturing ya. Jadi just in time manufacturing firms ini dia lebih pendekatan di mana sebenarnya perusahaan itu meminimalkan persediaannya. Kalau bisa dia nggak ada menolkan uh, nilai persediaannya, karena kan nilai persediaan tuh nanti ada cost yang harus ditanggung ya. Pertama, em, yang pasti cost apa ya namanya? Contohnya tuh cost of storage. Jadi kalau orang perusahaan banyak nyimpan barang atau nyetok barang, pasti di sini akan ada muncul nanti cost of storage. Ini bisa misalkan gaji penjaganya, terus bisa asuransi gudangnya gitu kan, dan lain-lain itu. Jadi agak bermacam-macam di sini. Hmm, nah, dan juga sebenarnya mereka tadi kan perusahaan menggunakan JIT untuk bisa menghindari ini gitu. Solusinya, ya, solusinya tuh pakai JIT. Nah, em, dan juga sebenarnya pendekatan ABC itu bisa ABC costing itu bisa diterapkan di em, di proses costing, karena kan tadi direct material, direct labor, sama overhead ini adalah unsur dasar dari pembebanan atau bukan pembeban sih, em, nilai yang kita transfer ke departemen. Overheadnya ini kan bisa pakai pendekatan ABC. Ya, overhead ini bisa pakai pendekatan ABC. Ini untuk hitung-hitungan ABC kita akan belajar lebih lanjut lagi. Terus, oke. Nah, di sini ada istilahnya physical flow analysis ya. Mungkin kalau gampangnya gini, ini saya akan menjelaskan. Hmm, oke, di sini ada kasus. Jadi ada apa namanya? Ini departemen. Departemen ini, em, oke, departemen X gitu ya. Di bulan Januari dia punya informasi bahwa kata dia 30.000 produk itu selesai dikerjakan. Nah, tapi ada 25%, sebentar, eh 30, jadi 30.000 produk ini selesai dikerjakan bulan Januari, dan 6.000 ini masih on progress. Nah, 6.000 masih on progress. Sebentar, beginning, dia selesainya 30.000. Em, intinya intinya dia tuh ngeproduksi 36.000 total ya.
Jadi dia 36.000 ini selama Januari. Dari 36.000 itu 30.000-nya selesai. Nah, 6.000-nya ini masih bentuknya work in process, masih OTW gitu. Jadi ada 36.000 totalnya. Nah, 6.000 ini tapi dia OTW-nya ini diketahui dia baru em, selesainya itu baru 25% kata dia. Atau 25% dari 6.000, 6.000 adalah 1.500 unit. Nah, ini kan unit, ini unit semua. Jadi dia baru selesainya 1.500 unit. Karena dia em, jadi stok WIP ya. Jadi work in process ini sebenarnya em, bentar, ya. Jadi dari 6.000 dia kan punya 30.000 ini udah benar-benar selesai. Tapi 6.000 ini tuh kayak masih statusnya masih work in progress dan baru selesai yang benar-benar baru selesai itu baru 1.500 ya. Jadi dari 6.000 ini yang benar-benar finish itu baru 1.500 ya. Nah, artinya total em, yang incomplete kan berarti 75%-nya nggak lengkap atau 4.500 ya. Oke, jadi 4.500 unit ini masih belum selesai, incomplete. Nah, 1.500 ini kan selesai, statusnya ini juga selesai. Kalau kita total, statusnya kalau kita total adalah 30.000 tambah 1.500. Oke, ada 31.500 yang bisa kita transfer ke departemen selanjutnya. Nah, terus di sini diminta hitunglah schedule, prepare basic schedule ya. Jadi kalau basic schedule itu, kalau kita lihat di sini, sebenarnya sebenarnya gini, unit to count for ya. Ini sebenarnya untuk yang unit masuk. Yang masuk itu kan tadi ada harusnya ada WIP beginning. Kalau dia ada saldonya, ada nggak barang atau kerja atau unit yang bulan lalu belum selesai sehingga bulan sekarang itu harus kita selesaikan. Nah, itu dia informasinya nol. Terus ada tadi unit start itu yang 36.000 tadi. 36.000 itu kan selama Januari itu dia selesaiin 36.000. Sehingga totalnya adalah 36.000. Nah, sekarang unit em, unit to count for ini tuh unit keluar. Unit masuk harus sama dengan unit keluar. Itu jadi WIP ini kita keluarin dulu. Biasanya kalau punya WIP ya. Bentar. Hmm, hmm, hmm. Jadi kalau dia punya WIP itu kita keluarin dulu. WIP yang beginningnya. Bukan keluar sih, maksudnya kita masukkan. Nah, terus ada
em, unit yang 30.000 ini yang tadi, yang di bulan, jadi kan dia total 36.000, yang selesainya berapa? Namanya unit start incomplete. Itu 30.000. Terus ada yang tadi eh, endingnya, unit WIP ending 6.000. Jadi 36.000. Jadi harus sama ya, yang masuk 36.000, yang keluar 36.000. Jadi yang keluar itu pasti nanti ada WIP beginning sama WIP ending. Nah, tadi total intinya dalam bulan itu tuh mereka ngeproduksi 36.000. Di mana 30 ribunya itu adalah yang benar-benar selesai di bulan itu, dan 6 ribunya itu yang masih harus kita cek apakah selesai semua atau enggak gitu. Nah, ini baru yang dinamakan physical flow schedule. Ya, sekarang kita meminta ekuivalennya. Ekuivalennya kan tadi sudah jelas ya. Jadi yang 30.000 itu, 30.000 itu kan dia selesai. Nah, 6.000 ini harusnya WIP-nya udah bisa selesai. Cuman ternyata baru selesai 25%. Berarti 25% dikali 6.000 sama dengan 1.500. Sehingga nah di sini total yang bisa kita transfer, unit unit ekuivalennya ini kan unit. Unit ekuivalennya adalah 30.000 plus 1.500. Ketemulah 31.500. Hmm, oke, ini cuma permisalan. Hmm, 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 hmm. Nah, ini kan baru dalam unit ya. Kalau kita dolarkan berapa ya? Kalau kita dolarkan. Oke. Sekarang di sini ada informasi bahwa hmm, biaya produksi, production cost itu kan, production cost itu ada direct material, direct labor, sama overhead. Itu di sini langsung diketahui givennya adalah 787.500. Nah, ini totalnya. Nah, unitnya adalah tadi 31.500 nih. Berarti dia kalau kita bagi sama dengan 25. Nah, tinggal tadi kita em, unit selesai itu kan ada 30.000. Terus unit dari WIP yang selesai itu ada 1.500. Nah, ini tinggal kita kalikan 25. 25 kita kali 25 kali 25. Nah, ini ketemu dalam bentuk dolarnya. Karena kita butuh bukan cuma unit, kita butuh dolarnya. Oke. Nah, sekarang ini cuma bentuk laporannya ya. Ya, ini nanti bentuknya pasti 787.500 sesuai ini sama.
harus sama. Nah, kemudian kita lihat di soal ini cuma format aja. Soal selanjutnya adalah, oke, seperti yang kita ketahui, tadi kan kejauhan. Nah, kita tahu konsepnya adalah direct material, direct labor, sama overhead ini yang nanti akan ditransfer ke departemen berikutnya. Nah, kadang di soal tuh ada bentuknya sudah dalam dua istilah. Jadi direct material sendiri, yang kedua adalah istilah conversion cost. Conversion cost ini adalah rumusnya adalah direct labor ditambah dengan, bentar, rumusnya adalah direct labor ditambah dengan per head. Jadi ini sama aja dengan DM tambah DL tambah OH kalau kita totalnya dua ini. Nah, nanti kalau soalnya sama, asumsinya biar pakai apa ini? Nah, jadi konsepnya sama. Jadi dia nanti tinggal kita, tadi kan unit yang selesai berapa ya? Kita sudah notes ya. Unit selesai tadi 30.000. Terus unit dari WIP itu ada 1.500. Karena yang baru selesai itu 1.500. 1.500 itu yang baru selesai. Kan tadi 25%. Nah, ketika ada pembagian DM dan conversion cost, direct material itu dianggap 100%. Tadi kan sudah dimention bahwa biaya direct material itu ini 100%. Jadi mau selesai nggak selesai, mau selesai nggak selesai, dia akan dihitung penuh. Makanya di sini pakai unitnya adalah yang 30.000, pakai yang 30.000 sama 6.000 untuk yang material. Nah, kalau yang upah sama, karena kan gini, kita ngambil bahan dari gudang itu kan nggak mungkin nyicil-nyicil, jadi dianggapnya kita ngambilnya full. Jadi materialnya harus kita hitung full. Sementara yang conversion cost, ini yang kita pakai pendekatan, ini yang tadi yang cuma 25%-nya, ada 25%-nya. Jadi conversion cost-nya ini yang kayak upah itu kan mungkin nggak semua orang ngerjain, mereka cuma ngerjain 1.500 jadi. Nah, berarti ini tetap 30.000 karena kan unit yang selesai ini sama gitu. Mau pendekatan material atau conversion cost, yang bedanya itu ketika masuk ke WIP. WIP-nya selesai kan tadi cuma 1.500. Nah, intinya harus kita pisah. Material ini akan dianggap 100%. Jadi nggak ada istilah nanti walaupun WIP-nya dikerjain cuma 1.500, tetap karena kita ngambil dari gudangnya itu kan mungkin 36.000 gitu materialnya. Material yang kita ambil untuk bisa jadi bikin sesuatu itu 36.000 di gudang. Diasumsikan gitu. Sementara kalau conversion cost atau upah bisa aja orang tuh nggak full ngerjain kan, walaupun punya material, ya, katakan dia punya 1.000 material, dari 1.000 itu misalkan yang si tenaga upahnya ini ngerjain cuman 500, artinya 500 itu yang kita hitung sesuai yang selesai. Nah, tapi materialnya tetap kita hitung full, karena kan
nggak mungkin dia ngambil material nyicil-nyicil. Gitu logikanya. Nah, berarti nanti tinggal ketika ada informasi tadi DM-nya, informasinya itu nilainya adalah 72.000, conversion cost itu informasinya adalah 715.000. Ya sudah, kita tinggal, ini kan 36.000, ini 31.500. Kita tinggal bagi aja. DM-nya tuh berapa ya per unit? Berarti per unitnya adalah 72.000 dibagi 36.000. Kalau apa namanya? Direct labor-nya, sorry, ke conversion cost-nya itu adalah 715.000 dibagi 31.500. Ketemu ini hasilnya adalah 2. Ini hasilnya adalah 22,71 kurang lebih. Nah, nanti tinggal berarti total cost-nya, cost itu kan sama ya, DM plus DL plus overhead. Cuman ini sudah direpresentatifkan dengan conversion cost. Sehingga 2 ditambah 22,71 ketemu 24,71. Oke. Nah, sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjut sebenarnya, kelanjutannya di part 2 karena ini terkait dengan ada nanti gimana sih kalau ada WIP awalnya. Jadi ada kerjaan bulan lalu itu um, dibawa sampai dengan bulan ini. Ya, jadi kerjaan bulan lalu terus belum selesai ya, kita ternyata selesainya bulan ini. Jadi harus kita perhitungkan. Oke, sekian untuk video kali ini, kita akan lanjut ke part 2. Terima kasih.